Halo semuanya, it's me Eugenia Gloria and welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan video yang aku upload pada beberapa hari lalu, yaitu mengenai nyamankah kuliah online. Jadi ini adalah part 2-nya. Tapi by the way, benar-benar di luar ekspektasi aku karena video yang aku upload pada beberapa hari lalu itu ternyata durasinya agak panjang, yaitu sekitaran 18 menit lebih. Dan pada saat aku buat videonya, yang ada di ekspektasi aku durasinya itu pendek, hanya sekitaran 5-8 menit. Setidaknya tidak melebihi 10 menit. Dan ternyata setelah aku selesai editing, aku lihat bahwa videonya itu berdurasi dua kali lipat dari yang aku bayangkan, yaitu sekitaran 18 menit lebih. Dan dikarenakan hampir sebagian orang memiliki tingkat kebosanan yang tinggi, termasuk aku pribadi, untuk itu di video kali ini aku hanya akan bacakan 3-5 jawaban dari teman-teman aku. Yang lain jangan khawatir karena akan aku bacakan di next video. Dengan tujuan kenapa hanya 3-5 orang saja, untuk memperpendek durasi videonya. Dan seperti video sebelumnya, nama teman-teman yang menjawab pertanyaan aku akan aku ganti dengan abjad, yaitu dimulai dari abjad A, B, C, dan seterusnya. Aku tidak akan menyambung abjad pada video pertama karena aku akan pusing untuk memikirkan sudah di abjad keberapa. Dan untuk mempermudah saja, aku akan memulai kembali dari abjad A, B, C, dan seterusnya. Dan untuk pertanyaannya, di sini aku tidak akan mengulangi kembali karena itu sudah ada di video sebelumnya. Buat kalian yang sudah menonton video aku, kalian sudah tahu pertanyaannya seperti apa. Dan buat kalian yang belum menonton video aku sebelumnya, silahkan ditonton. Linknya nanti aku kasih di description box. Langsung saja saat ini kita ke jawaban si A. Perasaan saya dengan kuliah online jujur sangat tidak menyenangkan dan berbeda karena tidak fokus saat belajar, serta karena saya anak kos, minimnya kuota sangat diperlukan untuk menonton live dosen di Instagram. Jawaban yang kedua, perasaan saya biasa karena semua serba di rumah dan tidak pernah bertemu teman. Terkadang hidup itu lebih baik sendiri seperti hati saya kosong. Hidup jomblo. Oke, saat ini langsung saja ke jawaban si B. Kalau kita sendiri lelah sih, banyak dan tugas. Ada senang dan nyanda. Kalau kuliah online sampai bulan Mei mesti beli-beli kuota. Dan boleh off kalau ndak mau alpa, ribet sih. Benar sekali, karena kita harus memiliki atau menyiapkan kuota. Kalau kuliah online, namanya juga online. Oke, lanjut ke jawaban si C. Perasaan aku pribadi untuk kuliah online itu ada senang, ada sedihnya sih kak. Senangnya itu karena kita dituntut untuk lebih aktif dalam membaca materi-materi di buku ajar. Sedihnya ya karena hampir tiap mata kuliah itu ngasih tugas WKWK. Cuma it's okay lah. Oke, lanjut jawaban nomor 2. Perasaan ya biasa aja sih kak. Kalau memang itu yang terbaik untuk keadaan sekarang ini, ya dijalani saja. Benar sekali. Lanjut ke jawaban si D. Santuy tapi serius. Garing uang jajan hilang. Sama seperti part satunya, ada kata-kata seperti ini. Kuliah online, jajan offline. Kedua, mau bagaimana lagi, semua demi tolong kebaikan. Benar sekali. Lanjut jawaban si E. Jadi ini guys, lumayan panjang. Jawaban nomor 1. Sampai saat ini perasaan yang dihadapi dalam kuliah online tidak terlalu bermasalah sih. Ada yang membantu, ada yang tidak. Kalau dalam kebiasaan keterlambatan untuk bangun, kuliah online sangat membantu memberikan jalan keluar bagi saya dan juga mahasiswa-mahasiswi yang lain.
Karena biasanya jika terlambat, mahasiswa-mahasiswi kemungkinan tidak diizinkan masuk kelas. Kalau menggunakan sistem online, mahasiswa cukup bangun apabila jam mata kuliah sudah tiba dan melakukan absen. Bahkan ada sebagian kecil mata kuliah yang tidak melaksanakan absen. Juga kuliah online sampai saat ini tidak terlalu memberatkan untuk saya karena tugas saya masih mampu saya kerjakan karena tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswi lain. Kuliah online ini juga merugikan menurut perasaan saya karena saya butuh pengetahuan yang saya dapatkan dari dosen berdasarkan pengalamannya. Melalui kuliah online juga memang kita bisa dapat ilmu pengetahuan melalui kuliah online, yaitu melalui tugas-tugas yang diberi, tapi ilmu pengetahuannya yang saya dapat tidaklah berdasarkan pengalaman oleh orang yang secara langsung mengalami pengalaman berdasarkan pelajaran tersebut, tapi hanya melalui perantara buku atau internet. Dalam belajar menurut saya, tatap muka dan melakukan sharing-sharing itu lebih efektif dibandingkan melalui membaca untuk mengerjakan tugas. Juga persoalannya kebanyakan mahasiswa-mahasiswi juga termasuk saya jika diberi tugas yang banyak atau prinsip mahasiswi dalam mengerjakan tugas hanya untuk mengejar target bagaimana tugas itu cepat selesai. Hal ini akan membuat mahasiswa-mahasiswi termasuk saya mengerjakan tugas tanpa memahaminya lagi. Sedangkan dalam mengerjakan tugas sedikit aja kebanyakan mahasiswa-mahasiswi termasuk saya hanya mengerjakan tugas bagaimana cepat selesai tanpa memahami, apalagi tugas banyak. Jika hal itu terus-terus dilakukan, maka selama kuliah online berlangsung kemungkinan tidak sedikit orang yang tidak mendapatkan apa-apa atau pengetahuan kuliah. Oke, lanjut jawaban nomor 2. Perasaan libur kuliah sampai bulan Mei cukup menyenangkan apabila tidak banyak tugas, karena juga bisa menambah jam istirahat, bisa lama bangun. Hal ini hal yang menguntungkan. Kuliah online sampai bulan Mei dalam hal pengetahuan sangat merugikan. Poin terakhir jawaban nomor 1, atau tidak mendapat apa-apa, hanya sedikit mendapat pengetahuan. Jika kuliah online sampai bulan Mei, perasaan saya juga membahayakan jika dosen memberi tugas yang cukup banyak atau sudah tidak wajar, karena bisa mengurangi jam tidur mahasiswa-mahasiswi. Jika hal tersebut terjadi, maka imun tubuh mahasiswa-mahasiswi akan menurun dan apabila terkena sakit atau virus corona akan sangat membahayakan. Memang kita doakan corona akan segera berhenti, amin. Tapi jika memang itu terjadi, maka tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi meninggal karena virus corona apabila terkena karena imun tubuhnya lemah. Dan untuk kalian semua jangan bersedih, jangan khawatir karena jawaban yang lainnya akan aku bacakan di next video. Oke, dan akhirnya terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe YouTube channel ini agar kalian bisa membantu aku untuk lebih berkembang, dan jangan lupa follow Instagram aku @eugeniagloria_. Dan I'll see you on my next video. Bye.